Assalamualaikum Bu Emi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat Bu, walaupun ada sedikit masalah yang agak mengganjal ini Bu. Wah, ada apa ini Bu? Apa ada yang bisa saya bantu Bu Emi? Iya Bu, saya sepertinya mau minta bantuan sama Ibu, tapi apa Ibu tidak terlalu sibuk sore ini untuk kita berbincang-bincang sebentar? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu senggang. Baiklah Bu, sebelumnya saya ingin mengetahui apa yang ingin Ibu inginkan, yang ingin Ibu peroleh dari percakapan kita ini Bu? Saya ingin berbagi untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Mungkin setelah obrolan ini selesai bertemu dengan Ibu, ya saya mendapatkan solusinya, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Itu, Begitu Bu. ya Bu. Nah, apa nih Bu yang Ibu Emi alami? Begini, Bu. Di kelas saya ada satu anak murid saya namanya Aldo. Dia tidak begitu semangat belajar. Bahkan dia jarang mengerjakan tugas. Nah, itu Bu membuat saya pusing menghadapinya. Maunya saya si Aldo ini dia mau belajar seperti murid-murid yang lain juga dalam mengikuti pembelajaran saya, bisa dia bersemangat begitu. Mau dia mengerjakan tugas, begitu Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi Iya. ada anak yang tidak semangat mengikuti pelajaran Ibu. Nah, apa Ibu sudah coba menelusuri apa yang menyebabkan si Aldo tidak bersemangat, Bu? Hmm, bagaimana ya Bu? Mungkin saya metode pembelajaran saya terlalu monoton nih barangkali Bu. Sehingga si Aldo kurang bersemangat, kurang tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Apa Ibu sudah mencoba berkomunikasi juga dengan si Aldo? Eh, sudah Bu, saya sudah berkomunikasi dengan si Aldo. Nah, hasil dari komunikasi itu ternyata Aldo tidak suka pembelajaran kimia karena dia tidak memahami pelajaran kimia yang bersifat abstrak dan merasa kesulitan dengan menghitung kimia, Bu, begitu. Begitu, Bu ya. Ya, Oke, Bu. Nah, kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan dalam pembelajaran Ibu itu kondisi yang bagaimana, Bu? kondisinya Bu, saya mengharapkan Aldo itu bisa memang benar-benar fokus menerima pelajaran saya seperti teman-temannya yang lainnya. Begitu, Bu. Nah, menurut Ibu, agar si Aldo ini bisa fokus mengikuti pelajaran dan juga bersemangat, apa yang bisa Ibu lakukan? Apa ya, Bu, yang bisa saya lakukan? Yang ada di pemikiran saya mungkin saya harus mengubah metode pembelajaran saya, Bu, mungkin ya. Eee, Kemudian yang kedua mungkin saya harus juga melakukan ice breaking barangkali supaya mencairkan suasana rasa tidak fokus. Begitu, Bu. Oke, Bu. Nah, menurut Ibu, metode pembelajaran yang bagaimana Bu agar si Aldo ini bisa bersemangat dan senang belajar pelajaran kimia? Mungkin metode pembelajaran yang saya gunakan yang bersifat apa namanya produk barangkali ya Bu, kan supaya si Aldonya bersemangat, yang menghasilkan produk lah seperti itu, ataupun yang bervariatif barangkali. Karena selama ini metode pembelajaran yang saya berikan, saya lihat Aldo memang kurang antusias Bu. Jadi pernah saya coba melakukan ice breaking, ya kan? Jadi si Aldo sepertinya dia tertarik.
Begitu juga Bu, kebalikannya pernah juga saya melakukan, pembelajaran kimia itu yang menghasilkan produk. Sepertinya dia mau bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-temannya. Begitu Bu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Jika dirating nih Bu, dari 1 sampai 10, menurut Ibu, tingkat keberhasilan dari metode yang pernah Ibu terapkan itu ada di angka berapa Bu? Kira-kira Kira-kira ada di angka 8 Bu. Karena mengapa? Setelah saya terapkan pembelajarannya seperti itu, yang tidak monoton, kemudian saya coba-coba juga mengisi kebosanan anak-anak ya dalam belajar kejenuhan dengan is breaking, eh, anak-anak lebih tertarik. Makanya saya berada di angka 8. Nah, kedepannya ini nanti saya pun akan mencari eh, referensi-referensi yang terbaru lah Bu begitu. Oke Bu Emi. Jadi ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan meminta bantuan teman saya ya Bu, namanya Bu Rina. Karena teman saya Bu Rina, saya lihat dia kreatif dan juga jago IT Bu. Jadi kami bisa berkolaborasi nanti untuk mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut Bu. Oke Bu, jadi Bu Rina yang akan membantu Ibu nanti ya Bu ya dalam rencana penerapan pembelajaran Ibu ya. Iya Bu. Baik Bu. Nah, kira-kira Bu, kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ini? Kalau bisa, kalau bisa secepatnya lah Bu. Iya, karena saya kalau sudah mendapatkan solusi dari Ibu, sepertinya saya bersemangat Bu. Begitu. Baik Bu. Nah, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar ini bisa berjalan dengan baik Bu Emi? Iya Bu, terima kasih Bu. Mungkin saya harus konsisten ya Bu dengan apa yang saya rencanakan. Kemudian saya juga harus tetap melanjutkan kolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk meningkatkan pembelajaran ini Bu menyenangkan kepada anak-anak untuk mencari referensi-referensi bekerja sama dengan teman saya itu. Kemudian saya juga mungkin harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi di saya sebagai guru sehingga saya dapat menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, saya berharap sekali Bu kehadiran saya dirindukan anak-anak di kelas. Begitu Bu. Gitu Bu ya, baik Bu. Nah, semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang ini? Terus terang Bu, saya merasa lega Bu, merasa pelong. Soalnya beban saya itu sudah sudah berkurang karena saya sudah menemukan solusinya apa yang akan saya lakukan nanti Bu. Baik Bu Emi, apa ada lagi nih Bu yang mau Ibu utarakan ke saya? Untuk sementara ini saya rasa sudah cukup dulu ya Bu. Nanti kalau misalkan ada lagi nanti permasalahan ataupun tindak lanjut yang saya temukan, saya akan konsultasi dengan Ibu. Boleh kan Bu? Oke Bu Emi, semoga sukses ya dan berhasil menjalankan rencananya. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya Ibu Emi Yuliana akan bertindak sebagai coach dan saya Hema Fardina akan bertindak sebagai coaching. Assalamualaikum Ibu Emma. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Ibu Emma hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Walaupun ya ada sedikit yang mengganjal sih Bu di perasaan saya. Oh iya, apa kira-kira Bu Emma ya? Ibu sibuk nggak nih? Bisa nggak kita berbincang-bincang sebentar? Boleh Bu, saya tidak terlalu sibuk ya Bu. Saya ada waktulah 10 sampai 15 menit.
kira-kira nih, apa yang mau Ibu sampaikan? Eh, Begini Bu, saya ingin berbagi dan juga menemukan solusi dari permasalahan yang mengganjal Bu. Eh, Mungkin nanti dari obrolan ini saya akan menemukan apa yang harus saya lakukan. Oh iya Bu, jadi ada masalah apa sih Bu? Tidak Eh, apa-apa Bu, ceritakan aja Bu. Begini Bu, di kelas saya ada anak yang namanya Aldo. Dia itu kalau saya lihat kurang bersemangat Bu dalam mengikuti pelajaran saya, pelajaran kimia Bu ya. Dan Iya. kalau saya berikan tugas, dia sangat jarang mau mengerjakan. Nah, saya agak pusing Bu menghadapinya. Saya bingung Bu bagaimana sih cara cara agar Aldo mau belajar dengan saya gitu Bu. Iya, iya, iya. Begitulah ya perasaan seorang ibu guru ya. Oh, selanjutnya Bu, kalau begitu ya kan. Nah, dari selama ini sudah pernah Ibu menelusuri penyebab dari masalah ini? Saya sudah mencoba Bu berkomunikasi dengan Aldo, menanyakan langsung kenapa sih dia kurang bersemangat mengikuti pelajaran saya gitu ya dan nggak mau mengerjakan PR. Eh, Terus dari hasil penelusuran saya itu katanya Aldo merasa kesulitan Bu belajar kimia karena ya mungkin karena materi-materi pelajaran kimia itu kan bersifat abstrak ya Bu, sehingga si Aldo harus menghayalkan materi-materinya. Dan juga mungkin Aldo merasa kesulitan dalam hitungan-hitungan kimia Bu. Iya, iya, iya Bu ya. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan begitu Bu, kira-kira? Tentunya saya mengharapkan anak didik saya, terutama si Aldo ya Bu, bisa semangat belajar ya, bisa bersemangat mengerjakan tugas begitu Bu. Iya, 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 seperti itu. Nah, menurut Ibu, agar Aldo bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan ke depan? Hmm, Apa ya Bu kira-kira? Eh, Bagaimana kalau saya mengubah metode mengajar saya Bu? Iya, iya, iya. Sepertinya bagus itu, Bu. Ya, menurut saya metode belajar itu bagus. Tapi metode belajar seperti apa kira-kira yang bisa anak murid Ibu bersemangat kembali seperti si Aldo? Mungkin mungkin saya bisa menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Mungkin dengan saya menayangkan video-video, media-media IT yang bervariatif, si Aldo jadi nggak bosan ya Bu. Ataupun mungkin saya bisa sering-sering menerapkan ice breaking ya Bu, supaya si Aldo jadi lebih bersemangat. Iya, 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 benar juga Ibu bilang ya. Itu bagus tuh, Bu, ya. Uh, Kalau begitu, Bu, ya, dari apa namanya, jika di ranting nih ya Bu, dari 1 sampai 10, menurut tingkatan keberhasilan metode yang Ibu rancang ini kira-kira ada di angka berapa? Eh, Mungkin ada di angka 8 atau 9 Bu. Iya, iya, iya. Percaya diri ya Bu. Oke Bu Emma, kalau begitu. Jadi ke depannya, apa yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya akan menggunakan metode mengajar yang bervariatif, menggunakan media-media IT dan juga menerapkan ice breaking Bu agar anak-anak di kelas saya itu tidak bosan dan juga bersemangat belajar dengan saya. Iya, iya, iya.
Nah, selain itu, kira-kira ada enggak yang bisa berkolaborasi dengan teman yang bisa membantu Ibu dalam bekerja? Eh, ada Bu, ada Bu Rani namanya. Bu Rani itu kalau saya nilai dia sangat ahli Bu dalam IT ya, dalam pembuatan media-media pembelajaran. Jadi saya akan mencoba berkolaborasi dengan Bu Rani. Iya, iya, iya. Bagus, Bu, bagus. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Secepatnya Bu saya akan terapkan Bu. Baik, Bu. Nah, komitmen seperti apa kira-kira yang Ibu lakukan agar bisa berjalan dengan baik? Komitmen saya akan konsisten Bu. Saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya, tidak hanya dengan Bu Rani tentunya. Dan saya juga nanti akan aktif Bu mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru Bu. Saya sangat berharap murid-murid saya dapat belajar, bersemangat belajar dengan saya. Baik, Bu. Semoga rencananya berjalan dengan lancar ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu sesudah kita berbincang-bincang ini? Merasa lebih plong sih Bu, lega setelah berbincang ini. Saya merasa sudah menemukan solusi Bu atas kebingungan saya selama ini. Baik, Bu. Kira-kira apa lagi yang mau Ibu utarakan? Saya rasa cukup Bu. Oke Bu Emi, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang-bincang. Sama-sama, Ibu Emma.